Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel DevTalk, channel yang membahas tentang berbagai hal tentang psikolog. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi tentang bagaimana tips mengelola beban multitasking untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Multitasking merupakan keterampilan yang kerap diperlukan untuk banyak peran di berbagai pekerjaan. Bagi sebagian besar orang menganggap bahwa dengan multitasking dapat mengefisiensikan pekerjaan dan lebih produktif. Namun nyatanya, multitasking dapat memberikan tekanan berlebihan dan merusak kesejahteraan mental, sehingga perlu strategi tertentu untuk mengelola beban multitasking. Pekerjaan dengan multitasking dapat berjalan dengan maksimal jika mengikuti cara yang lebih sehat, sehingga multitasking bisa menjadi cara yang bagus untuk menyelesaikan sejumlah tugas secara bersamaan. Ini pada akhirnya bisa menimbulkan kecemasan jika kalian pada akhirnya mengambil terlalu banyak tugas dalam satu waktu, dikarenakan juga pengambilan keputusan yang juga buruk. Oleh karena itunya, berikut kami sajikan 10 strategi mengelola beban multitasking yang mungkin saja belum kalian ketahui, dengan tujuan supaya kalian bisa tetap menjaga kesejahteraan mental kalian. Lalu apa saja tipsnya? Maka berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, tetapkan tujuan yang realistis untuk diri sendiri. Ketika berada di tempat kerja, mungkin kalian sering membebani diri Anda sendiri dengan semua tugas yang harus kalian selesaikan setiap hari atau minggu. Perlu diketahui, jika Anda mengambil terlalu banyak pekerjaan sekaligus dalam satu waktu, hal tersebut bisa memberikan efek negatif seperti timbulnya stres dan kekhawatiran berlebihan. Akan lebih baik jika kalian bisa mengelola beban multitasking kalian dengan membagi pekerjaan tersebut di dalam bagian-bagian kecil. Selanjutnya yang kedua, beri diri sendiri cukup waktu untuk menyelesaikan tujuan. Multitasking bisa menyebabkan stres yang tidak perlu jika kalian melakukan terlalu banyak hal sekaligus dan tidak memberi diri Anda cukup waktu untuk menyelesaikan tugas, sehingga penting untuk mengetahui berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk menyelesaikan tugas dengan standar terbaik. Dengan demikian, kalian dapat mengolah ekspektasi diri kalian sendiri maupun tim kalian. Pastikan untuk menetapkan kerangka waktu yang realistis. Selanjutnya nomor 3, yaitu menulis daftar tugas. Menulis daftar tugas secara berkala sebelum memulai aktivitas pekerjaan Anda dapat membantu Anda merasa percaya diri dengan beban kerja Anda. Jika Anda menyimpan daftar tugas dalam ingatan dan harus melakukan banyak tugas, kemungkinan besar Anda akan melupakan sesuatu yang memang penting. Menulis daftar dengan penjelasan di samping setiap tugas akan membuat daftar tugas yang lebih mudah didekati. Atau Anda bisa juga menggunakan beberapa aplikasi daftar tugas lainnya seperti Trello sampai Excel. Dan hal ini menjadi tips ketiga dalam mengelola beban multitasking. Selanjutnya, tips keempat, prioritaskan beban tugas. Setelah membuat daftar tugas, Anda bisa menjadi lebih ringan bebannya jika mengurutkan pekerjaan tersebut sesuai prioritas. Selain membantu dalam mengelola beban multitasking, maka membuat daftar prioritas pun dapat memastikan bahwa Anda dapat menyelesaikan tugas penting tepat waktu. Bukan hanya itu saja, memungkinkan Anda mengelola ekspektasi atas tujuan Anda ketika mempunyai sesuatu yang penting untuk diselesaikan. Itulah tips nomor 4, yaitu prioritaskan beban tugas. Selanjutnya tips nomor 5, rencanakan rencana mingguan hari demi hari. Apabila kalian sudah memprioritaskan tugas, kalian bisa memulai memetakan jadwal untuk setiap hari dalam seminggu. Ini akan membuat rencana untuk tugas-tugas yang kalian akan kelola setiap harinya. Selain itu, mengelola beban multitasking dengan cara ini memungkinkan kalian melakukan identifikasi apakah ada hari di mana kalian bisa mengerjakan sendiri tugas-tugas prioritas utama. Selanjutnya nomor 6, kelompokkan tugas jika memungkinkan. Mengerjakan tugas yang sangat berbeda pada waktu yang sama pasti menimbulkan kebingungan. Pastikan kalian ketika akan menceritakan mingguan kerja Anda pun mengelompokkan tugas-tugas serupa karena akan lebih mudah untuk beralih di antara keduanya dan memenuhi tenggat waktu Anda pada waktu yang bersamaan. Dan juga pastinya nomor 7, bekerja dengan kecepatan tepat.
Memang tidak mudah untuk merasa harus terburu-buru ketika kalian mempunyai banyak tugas berbeda. Selanjutnya nomor 8, hindari gangguan atau distraksi. Tips nomor 8 ini sangat penting saat kalian sibuk bekerja dan mempunyai banyak tugas di perjalanan. Penting untuk memastikan perhatian kalian tidak terganggu selama masa sibuk. Beritahu kolega atau orang-orang di sekitar kalian bahwa kalian memerlukan waktu untuk fokus dan tidak diganggu kecuali dalam keadaan darurat. Memasang headphone adalah cara bagus menghalanginya. Selanjutnya nomor 9, istirahatkan diri secara teratur. Bekerja terus-menerus sepanjang hari bukanlah cara untuk menyelesaikan sesuatu dengan standar yang tinggi. Pastikan kalian memberi diri kalian istirahat sejenak di siang hari. Setelah ini, Anda mungkin menemukan bahwa Anda dapat mengidentifikasi kesalahan yang mungkin tidak Anda sadari sebelumnya. Memberikan waktu untuk istirahat bagi tubuh juga dapat meningkatkan produktivitas. Alih-alih membebani tubuh, kalian pun akan seharian bekerja yang justru tidak efisien. Selanjutnya nomor 10, tetap fokus. Hal ini pastinya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun tetap fokus mungkin hanya dengan mematikan proses selama jam kerja atau tidak memeriksa email selama 30 menit. Ini dapat membantu kalian untuk tetap fokus dan menyelesaikan daftar tugas kalian lebih cepat dibandingkan jika Anda terganggu di kehidupan sehari-hari. Itulah sejumlah tips yang bisa kalian lakukan dalam mengelola beban multitasking untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Kalian bisa mengikuti tips di atas tadi. Salah satunya, tetapkan tujuan yang realistis untuk diri sendiri, beri diri sendiri cukup waktu untuk menyelesaikan tujuan, menulis daftar tugas, prioritaskan beban tugas. Lalu nomor 5, rencanakan rencana tujuan hari demi hari, lalu kelompokkan tugas jika memungkinkan. Bekerja dengan kecepatan tetap, hindari gangguan atau distraksi, istirahatkan diri secara teratur, dan terakhir tetap fokus selama dalam pekerjaan Anda semua. Itulah penjelasannya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Apabila kalian suka, silakan like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.